Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir di sini semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat sholat. Hari ini kita akan membaca penafsiran ayat Al-Muzammil ayat 4, kemudian surat Shad ayat 29, dan juga surat An-Nisa ayat 82, dan juga Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Afala yatadabbarunal Qur'an
dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kemudian dalam surat An-Nisa 82, afala yatadabbarunal Qur'an. Dalil ala sunniyati tartilil qira'ati wa tadabburiha. Jadi 3 ayat ini menjadi dalil atau dasar tentang sunnahnya kita di dalam membaca Al-Quran itu dilakukan secara tartil dan dengan tadabbur. Nah, tadabbur itu mengangan-angan maknanya. Itu hukumnya adalah sunnah. Termasuk di sini di dalam sholat, dalam pelaksanaan sholat, di situ ada kita membaca suratul Fatihah, ada kita membaca surat-surat dari Al-Quran. Maka dalam membacanya di dalam sholat, kita disunnahkan untuk membacanya secara tartil. Tartil itu artinya membacanya secara pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Dengan menghayati dan mengangan-angan makna daripada bacaan yang kita baca tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca pernyataan dari Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj tentang ayat ini. Qala Ar-Ramli fi Nihayatil Muhtaj wa yusannu tadabburul qira'ati ay ta'ammuluha bi husulil khushu'i wal adabi bihi wa huwa al maqsudu wa bihi tansyarihus suduru wa tastanirul qulubu. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Wa qala afala yatadabbarunal Qur'an. Wa yusannu tartiluha wa huwa ta'anni fiha fa ifratul isra'i makruhun. Beliau mengatakan bahwa disunnahkan untuk mentadabburkan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Di sini ini berbicara tentang membaca Al-Quran dalam sholat. Tadabbur itu artinya mengangan-angan maknanya, menghayati maknanya, sehingga dengan seperti itu akan muncul kekhusyuan di dalam hati dan muncul adab kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah yang dituju, tujuan daripada tadabbur dalam membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surat-surat di dalam sholat, itu agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pahala sholat itu dipengaruhi oleh kekhusyuan kita di dalam sholat. Semakin lama kita khusyuk di dalam sholat kita, maka semakin sempurna pahala sholat kita. Sebaliknya semakin sedikit kekhusyuan yang ada pada hati kita di dalam sholat, maka semakin sedikit pahala yang akan kita dapatkan. Dan jika tidak ada kekhusyuan sama sekali, maka tidak ada pahala dari sholat yang kita kerjakan. Karena khusyuk di dalam sholat itu adalah syarat qabulis sholat. Syartun min syuruti qabulis sholat. Salah satu syarat dari syarat diterimanya sholat, atau syarat dari berpahalanya sholat yang kita lakukan. Kalau ada seseorang sholat dari awal hingga akhir, nggak ada kekhusyuan sama sekali, maka nggak ada pahalanya. Sah sholatnya,
gugur kewajiban dia melaksanakan sholat, tetapi dia tidak berpahala. Artinya nanti di akhirat sholat yang dia kerjakan itu tidak dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan terhadap orang itu. Artinya orang itu tidak akan dibalas dengan sebab sholat yang dilakukannya dengan balasan yang menyenangkan, karena sholatnya itu memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita dalam sholat itu dipastikan telah sah, menggugurkan kewajiban kita. Kalau sah berarti telah menggugurkan kewajiban kita. Nanti di akhirat ketika kita dihisab, ditanya tentang sholat kita, maka kita sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Kita sudah terlepas dari kewajiban itu. Ketika kita sudah memenuhi syarat sahnya, ketika kita juga telah memenuhi rukun-rukun sholat, dan kita juga telah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, maka dikatakan sholatnya telah sah. Maka gugur kewajibannya, ketika dihisab kita sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Tetapi belum tentu ada pahalanya. Agar sholat itu berpahala, maka selain sah juga harus memenuhi syurutul qabul, syarat-syarat diterimanya sholat. Di antara syarat diterimanya sholat atau berpahalanya sholat harus dilakukan secara khusyuk. Lah khusyuk itu apa? Yaitu menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati di saat sholat. Jadi di saat sholat dimunculkan dalam hati kita perasaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta, rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah dimunculkan di dalam hati. Itu yang disebut dengan khusyuk. Khusyuk bukan artinya membayangkan Allah. Khusyuk artinya bukan menggambarkan Allah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang karena dia ingin khusyuk sementara dia tidak paham apa itu makna khusyuk, ketika dalam sholat dia kemudian membayangkan Allah. Bahkan sebagian sampai memejamkan mata untuk bisa membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan bayangan yang bisa dibayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan gambar yang bisa digambarkan. Allah bukan benda yang bisa dikhayalkan. Setiap sesuatu yang tergambar dalam benak kita, yang terbayang dalam bayangan kita, sesuatu yang terkhayalkan dalam khayalan kita, pasti berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang bertempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, ada tanpa tempat dan ada tanpa arah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan dan digambarkan. Karena itulah maka khusyuk dalam sholat itu maknanya bukan membayangkan Allah. Nah, maknanya bukan membayangkan Allah. Maknanya bukan menggambarkan Allah. Maknanya bukan mengkhayalkan Allah sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang bodoh. Tetapi khusyuk di dalam sholat artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan khusyuk. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadabbur, tadabburul qiraah, sebagaimana yang disebutkan di sini. Dengan tadabburul qiraah artinya dengan mengangan-angan makna bacaan yang kita baca. Kalau dalam hal ini adalah ayat Al-Fatihah, surat-surat tertentu yang kita baca, dengan kita mengangan-angan bacaan itu, maka kita akan bisa muncul rasa pengagungan kepada Allah.
bisa muncul rasa cinta kepada Allah, bisa muncul rasa takut kepada Allah, tergantung kepada makna atau bacaan yang kita baca, makna dari bacaan yang kita baca. Kalau ayat itu bercerita misalnya atau menjelaskan tentang neraka, maka kita bisa muncul rasa takut kepada Allah. Apabila surat atau bacaan ayat yang kita baca menceritakan tentang surga, maka bisa muncul rasa roja, kemudian cinta kepada Allah. Tergantung kepada ayat atau surat yang kita baca, maka akan menggiring kita untuk memunculkan rasa cinta, rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan khusyuk, dengan menghayati maknanya, dengan tadabbur terhadap bacaan yang kita baca, maka akan memunculkan khusyuk. Dan dengan khusyuk maka kita akan memperoleh pahala sholat yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Nah, tidak mudah seseorang itu untuk melakukan sholat secara khusyuk. Nah, kebanyakan orang termasuk kebanyakan kita ini kalau membaca atau kalau sholat sedikit sekali khusyuknya. Kalau ada khusyuknya maka itu mendingan, karena masih sholatnya berpahala. Meskipun pahalanya sedikit. Dia khusyuk hanya ketika rukuk saja. Dia khusyuk hanya ketika sujud saja. Maka sholatnya sudah berpahala, tetapi pahalanya sedikit, karena dia khusyuknya nggak lama dalam sholat. Tetapi kalau sampai tidak ada kekhusyuknya sekali, sama sekali nggak ada, atau seperti yang tadi, dia menyangka khusyuk tetapi justru dia itu melenceng dari akidah yang benar, karena dia kemudian dengan membayangkan Allah, meyakini Allah itu seperti makhluk, maka di sini justru dia bukan hanya tidak berpahala sholatnya, bahkan sholatnya bisa batal, dan bahkan Islamnya juga batal, karena berkeyakinan dengan keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Islam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mentadabburkan Al-Qur'an, menghayati makna Al-Qur'an, berarti kita juga harus tahu Al-Qur'an, tahu makna bacaan yang kita baca. Untuk mengetahui maknanya, ya kita harus belajar tafsir. Nah, kita harus belajar tafsir, bagaimana tafsir suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengetahui bukan hanya terjemahannya, tetapi penafsirannya. Bukan terjemah harfiah, tetapi kita mengetahui penafsirannya secara global. Kemudian itu kita hayati maknanya, kita angan-angan maknanya di saat kita sholat. Secara global, bukan kita mengurut kata demi kata, tetapi secara global kita mengetahui maknanya, maka akan memunculkan kekhusyuan di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak tahu maknanya, ya bagaimana seseorang bisa mentadabburkan ayat Al-Quran? Akan sangat sulit seseorang yang nggak mengetahui maknanya, kemudian dia bisa bertadabbur atau mengangan-angan makna dari bacaan itu. Meskipun untuk khusyuk tidak satu-satunya dengan cara tadabbur. Karena untuk tadabburul qiraah, tentu tadi kita katakan hanya mereka yang mengetahui makna ayat meskipun secara global, dia yang bisa melakukannya. Sedangkan orang-orang yang nggak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, nggak ada kesempatan untuk belajar tafsir, maka akan sulit bagi mereka untuk melakukan tadabburul qiraah. Meskipun ini sesuatu yang disunnahkan dalam sholat. Jadi sesuatu yang disunnahkan dalam sholat adalah tadabburul qiraah. Untuk
mendapatkan kekhusyuan. Tapi jika itu tidak memungkinkan bagi sebagian orang, seseorang bisa memunculkan khusyuk di dalam hatinya, misalnya dengan menanamkan dalam dirinya bahwa sholat yang dikerjakannya adalah sholat yang terakhir bagi dia. Ketika dia akan melaksanakan sholat maghrib, maka dalam hatinya ketika sebelum takbiratul ihram, dia tanamkan dalam hatinya bahwa sholat maghrib yang akan dia kerjakan adalah sholat yang terakhir. Setelahnya dia akan mati dan gak akan bisa menjalankan sholat lagi. Ketika dia mengingat kematian di dalam sholatnya, maka dia akan melakukannya semaksimal mungkin karena itu adalah yang terakhir. Karena itu adalah yang terakhir bagi dia dalam keyakinan di dalam hatinya, sehingga dia akan sungguh-sungguh dan menghadirkan kekhusyuan di dalam hati dia. Sehingga seorang imam sering mengatakan kepada para makmum, sallu salatal muwaddi'. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang berpamitan. Artinya berpamitan ini adalah sholat saya yang terakhir. Habis itu gak akan sholat lagi karena sudah mati. Ketika itu ada dalam hati, maka akan muncul khusyuk di dalam hati seseorang. Selain tadabbur terhadap al-qiraah, terhadap bacaan, dan itu memang disunnahkan di dalam sholat. Dengan itu tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Artinya hati akan tersinari. Artinya dia akan bisa khusyuk dengan sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa qala afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa yusannu, selain di sini ayat 3 ayat ini menunjukkan tentang sunnahnya tadabburul qiraah, ayat ini juga menunjukkan tentang sunnahnya membaca tartil, membaca Al-Quran secara tartil di dalam sholat. Bagaimana membaca Al-Quran secara tartil? Yaitu membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Pelan-pelan itu ya tidak cepat-cepat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan pelan-pelan. Tidak secara cepat membacanya. Dalam sholat kita apakah kita sholat secara berjamaah atau kita sholat sendirian, maka kita membacanya secara tartil. Apakah kita membacanya dengan jahar, dengan suara keras, atau kita membacanya dengan sirri, dengan suara lirih, maka itu dengan tartil, disunnahkan untuk membacanya secara tartil. Karena sering seseorang itu kalau jahar tartil, tetapi kalau sirri cepat. Waktu tadi di rakaat pertama dan kedua baca Fatihahnya lama. Begitu rakaat ketiga kita masih baca separuh, dia sudah selesai. Ini gimana nih? Mungkin bacanya cepat. Kalau masih bacanya cepat, bukan masalah. Jangan-jangan nggak dibaca. Atau jangan-jangan disingkat Fatihahnya. Ini kan jadi masalah nanti jika seandainya seperti itu. Nah, kita hanya ingin mengatakan disunnahkan untuk tartil. Artinya kalau misalnya dibaca cepat, itu ya nggak masalah. Hanya saja yang penting tidak atau masih mengikuti. Yang penting masih mengikuti kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Yang panjang tetap dipanjangkan, makharijul hurufnya tetap dijaga. Maka
itu tidak mengapa. Tetapi yang sunnah dalam sholat maka membacanya secara tartil. Kita bicara di dalam sholat. Nah, di dalam sholat disunnahkan membacanya secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Karena itu juga akan membantu tadabbur tadi. Membacanya secara tartil akan membantu untuk tadabbur. Kalau kita membacanya itu terlalu cepat, maka bagaimana kita mentadabburkan bacaan Al-Quran? Akan sulit. Nah, sehingga dalam sholat kita disunahkan dalam membaca Al-Quran dan surat itu secara pelan-pelan, tartil. Kalau seandainya buru-buru kemudian dia membacanya cepat, ingat tidak boleh melanggar kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Harus tetap terjaga meskipun cepat. Hadirin rahimakumullah, adapun di luar sholat, maka melihat situasi, melihat kondisi, melihat kebutuhan, apakah dia membacanya secara tartil atau membacanya secara cepat dengan tanpa khalal, tanpa merusak bacaan Al-Quran. Karena terkadang kita butuh untuk membaca Al-Quran itu secara cepat. Seperti misalnya kalau kita menghafalkan Al-Quran untuk murajaah. Dalam satu hari misalnya kita harus murajaah 5 juz. Harus ini keharusan, karena untuk murajaah setiap harinya agar tidak lupa, maka setiap hari 5 juz kita baca. Kalau kita bacanya pelan-pelan, kapan akan selesai? Maka kita butuh membacanya dengan cepat. Tapi ingat, ketika kita membacanya dengan cepat, kita harus tetap taat terhadap aturan membaca. Jangan ada huruf yang dikorupsi. Dikorupsi itu enggak terbaca, yang terlipat-lipat misalnya. Jangan sampai salah dalam mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jangan sampai yang panjang dipendekkan atau yang pendek dipanjangkan. Yang paling banyak tentu yang panjang dipendekkan karena dia membacanya secara cepat. Dan panjang pendeknya tentu itu sesuai dengan cepat dan lambatnya kita di dalam membaca Al-Quran. Artinya kesunahan tartil ini di mana? Kesunahan tartil di dalam sholat. Membacanya secara pelan itu kesunahannya ada di dalam sholat. Kesunahan, bukan sebuah kewajiban. Misalnya dalam sholat tarawih butuh cepat, ya bisa dibaca cepat. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Jika dalam tarawih kita membacanya dengan tartil, maka itu juga menambah pahala. Karena sunnah. Kalau di luar sholat, maka kita melihat kondisi. Kalau kita butuh tartil, atau kita butuh sedang dalam membaca, atau kita butuh cepat, maka kita lakukan sesuai dengan kebutuhan, asalkan tetap tidak melanggar aturan bacaan Al-Quran atau tajwid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fa'ifratul isra'i makruhun, berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran secara cepat di dalam sholat itu makruh. Kalau sholatnya bacanya cepet, itu hukumnya makruh. Sehingga harus dihindari oleh seseorang dalam sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Sekarang surat Al-A'raf 204. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah secara seksama agar kalian itu dirahmati. Ini makna zahirnya. Ukhidha minhu,
istihbabu insatil ma'mumi liqira'ati imamihi fi sholati wastihbabul insati fi halil khutbah. Ayat ini adalah dalil pertama sunnahnya untuk diam, mendengar atau diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam di dalam sholat, dan sunnahnya diam untuk mendengarkan khutbahnya khatib pada hari Jumat. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah atau membaca surat, maka kita makmum disunnahkan untuk diam, tidak membaca apa-apa. Diam kita mendengarkan bacaan imam. Baik imam ketika membaca Al-Fatihah atau imam membaca surat, maka kita disunahkan untuk diam. Sebagai makmum kita diam mendengarkan secara seksama bacaan imam, sunnah. Demikian juga di waktu khutbah di saat sholat Jumat, ketika imam khatib sedang berkhutbah, maka kita disunahkan diam, jangan bicara, jangan membaca sesuatu, diam, kemudian dengarkan secara seksama khutbah tersebut. Ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Makanya dalam sholat itu sebenarnya aturannya ketika imam membaca, pertama kita urutkan ya. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu makmum ataupun imam membaca doaul iftitah. Secara bersama-sama membaca doa iftitah. Setelah itu imam membaca suratul Fatihah dengan jahar, sholat maghrib, isya atau subuh dengan jahar. Maka apa yang kita lakukan? Kita diam. Ketika imam membaca suratul Fatihah, kita diam mendengarkannya. Ketika imam sudah selesai membaca suratul Fatihah, amin, kemudian kita membaca surat, imam diam. Imam diam. Imam diam sejenak. Meskipun ini jarang yang dipraktekkan. Banyak imam yang habis amin langsung baca surat secara langsung. Nah, semestinya imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Imam diam sejenak. Nah, setelah makmum kira-kira selesai membaca suratul Fatihah, kemudian imam membaca surat. Ketika imam membaca surat, maka disunnahkan bagi makmum untuk mendengarkannya. Nah, di sini wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bisa difahami? Itu urutannya. Nah, tentu di sini yang dimaksud adalah ketika dalam sholat jahar. Kalau tidak dalam sholat jahar atau pada rakaat yang kedua, yang ketiga dari sholat yang jahriyah, yang bacaannya dibaca secara sirri, maka tentu saja kita juga membaca. Karena gimana kita mau mendengarkan sementara dia membacanya secara sirri. Nah, misalnya sholat zuhur, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, imamnya kan baca Fatihah secara sirri. Jangan didengarkan gimana sih ini dengarnya misalnya. Enggak bisa. Karena dia sirri, cukup dia yang mendengar, maka kita juga baca. Tapi jika dalam bacaan yang jahar, dengan suara keras, maka kita makmum disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, ini aturannya kayak begitu. Aturan tetapi ini apa? Hukum sunnah. Nah, meskipun sunnah tetapi bukan meskipun. Nah, karena ini sesuatu yang penting untuk dijalankan untuk kesempurnaan pahala kita nanti di akhirat. Karena kita nanti di akhirat itu membutuhkan pahala. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan di dunia ini, maka semakin senang kita di sana.
Semakin sedikit pahala yang kita kumpulkan di dunia ini, maka semakin sedikit kesenangan yang akan kita peroleh di akhirat. Pahala sangat menentukan kebahagiaan dan kesenangan kita nanti di akhirat yang abadi. Karena itulah maka di dunia ini kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang wajib kita lakukan, hal-hal yang sunnah juga kita lakukan untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya demi keselamatan dan kesenangan kita di akhirat yang abadi. Nah, termasuk dalam sholat hal-hal yang disunnahkan hendaknya kita perhatikan, bukan hanya sekedar mengambil hal-hal yang wajib saja. Meskipun yang pokok itu adalah yang wajib, tetapi kita juga berusaha untuk melakukan yang sunnah, karena itu bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang berat. Apa beratnya misalnya membaca Al-Quran secara tartil dalam sholat? Apa beratnya misalnya seseorang sekedar mendengar bacaan imam? Ketika imam membaca Al-Fatihah kita dengar, apa beratnya? Sesuatu yang sangat ringan tetapi berpahala, namun sebagian orang kemudian meremehkan hal yang itu. Maka dia akan merugi karena dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dia nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika imam itu khutbah, maka kita juga disarankan atau disunnahkan untuk mendengarnya dengan seksama. Diam dan mendengarkannya dengan seksama. Enggak boleh ramai sendiri, enggak boleh ngobrol sendiri, tetapi kita diam. Diam bukan tidur, tetapi diam untuk mendengarkan khutbah. Nah, karena banyak orang yang kalau khutbah itu pada tidur, nggak dengar khutbah sama sekali. Memang diam, tetapi diamnya karena tidur. Nah, di sini diam karena untuk mendengarkan khutbah. Qala al-Ansariyu fi Fathil Wahhab, la huwa ail ma'mum fala tusannu lahu surah in sami'ah linnahyi an qiraatihi laha, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Bal yastami'u qiraata imamihi liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah fa illam yasma'ha lisamamin aw bu'din aw sama'i sautin lam yafhamhu aw israri imamihi walau fi jahriyatin qara'a suratan idh la ma'na lisukutihi. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab itu mengatakan bahwasanya tidak disunahkan bagi makmum itu untuk membaca surah. Jadi kalau kita sholatnya sholat berjamaah, imam sudah membaca Fatihah dan surat, maka kita nggak perlu membaca surat. Kita hanya cukup membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Nah, kenapa? Karena ada larangan untuk membaca surat kalau kita bermakmum. Tetapi perintahnya adalah kita untuk mendengarkan secara seksama bacaan imam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Ini perintah Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan imam. Sehingga tidak disunahkan kita untuk membaca surat. Bahkan ini kan kalau dalam mazhab Syafi'i, kita tidak disunahkan membaca surat, tapi tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah. Karena ada hadis yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i yang diikuti adalah hadis la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihatil Kitab, yaitu dengan membaca suratul Fatihah.
Tapi dalam mazhab Hanafi, kalau seseorang itu sholat bermakmum dia nggak perlu membaca bacaan Fatihah. Bacaan Fatihahnya imam itu adalah bacaan Fatihahnya makmum. Bacaan suratnya imam itu bacaan suratnya makmum. Sehingga makmum cukup mendengarkan bacaan imam dan tidak perlu membaca apa-apa. Artinya tidak perlu membaca Fatihah, tidak perlu membaca surat. Ini kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita pegangi, kalau untuk surat ya kita nggak boleh, kita jangan membaca. Kita jangan membaca surat jika imam sudah membaca surat. Tetapi kalau Al-Fatihah, karena ada dalil yang lain, meskipun itu juga Al-Quran yang dalam yang di sini di dalam ayat disebutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, meskipun demikian tetap karena ada hadis mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab, maka makmum atau imam tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah. Hanya saja diatur ketika imam membaca Fatihah ya kita diam. Ketika habis membaca Fatihah, imam diam sejenak memberikan kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Setelah itu, imam membaca surat, kemudian makmum mendengarkan bacaan surat dari imam. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila makmum tidak bisa mendengar bacaan imam, karena makmumnya itu tuli, imamnya sudah keras bacanya, tapi makmumnya nggak dengar apa-apa, karena memang telinganya ini tuli. Atau karena jauh, bacaan imamnya lirih, ya keras, tapi karena dia posisinya ada di belakang, jauh, masjidnya besar, jamaahnya banyak, dia berada di ujung, di belakang. Dia nggak bisa mendengar bacaan imam. Atau dia mendengar suara yang dia tidak pahami dari bacaan imam. Ada suara bacaan imam tapi nggak jelas. Maka di sini meskipun atau imamnya memang membacanya sirri, dia sholat maghrib tapi membacanya sirri. Kan membaca jahar itu hukumnya sunnah. Kalau di sholat maghrib, isya, subuh, di rakaat pertama itu sunnah membaca jahar. Misalnya suatu ketika sholat maghrib, imamnya membacanya secara sirri. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Lalu bagaimana makmum kan nggak dengar bacaan imam. Maka kalau yang seperti ini qara'a surah, maka makmumnya membaca surat, disunahkan tetap membaca surat. Kenapa? Karena nggak dengar. Dia nggak dengar imamnya baca surat, maka dia baca sendiri. Baca sendiri sebagaimana imam membaca, karena makmumnya nggak bisa mendengarkannya. Idla makna li sukutihi, karena dalam diamnya itu tidak ada maknanya. Karena diam itu diam yang nggak mendengar, diam yang tanpa mendengar bacaan imam, nggak ada maknanya. Karena yang dituju dari diam itu adalah untuk mendengar bacaan. Fastami'u lahu, bukan sekedar diamnya itu yang dituju, tetapi diam untuk mendengarkan bacaan imam itu yang dituju. Karena itu apabila nggak dengar bacaan imam, maka nggak ada makna untuk diam dia, sehingga dia tetap disunahkan untuk membaca surat, karena dia nggak dengar apa yang dibaca oleh imam. Hadirin rahimakumullah. Wa qala fi babil jumu'ah, berarti Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab, wa sunna liman sami'ahuma al khutbataini insatun fihima ay sukutun ma'a isgha lahuma liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.
Dzukira fit tafsir annaha nazalat fil khutbah wa summiyat Qur'anan listimaliha alaihi. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Babul Jumu'ah, beliau mengatakan bahwa disunnahkan untuk mendengarkan dua khutbah. Atau disunnahkan bagi orang. Nah, saya ulangi lagi. Disunnahkan bagi orang yang mendengar dua khutbah itu untuk diam. Diamnya apa? Sukutun ma'al isgha' ma'a isgha'en, diam dengan mendengarkan secara seksama khutbah. Bukan diam untuk tidur, bukan diam untuk melamun atau diam untuk berkhayal, tetapi diam untuk mendengarkan secara seksama terhadap dua khutbah yang dibacakan oleh khatib. Dasarnya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kok kayak nggak ada hubungannya? Ayatnya mengatakan apabila dibacakan Al-Quran, bukan apabila dibacakan khutbah. Ayatnya bagaimana bunyinya? Wa idza quri'al Qur'an, bukan wa idza quri'al khutbah. Tetapi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah dalil tentang sunnahnya kita mendengarkan khutbah. Diam untuk mendengarkan khutbah. Bagaimana kok begitu? Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan ini dinamakan Quran itu, khutbah itu dinamakan dengan Quran karena khutbah itu memuat Quran. Bukankah salah satu dari rukun khutbah itu membaca surah, membaca ayat mufhimah, membaca ayat itu adalah salah satu rukun khutbah. Berarti khutbah yang tidak bisa terpisah dari khutbah adalah qira'atu ayat, membaca ayat Al-Quran. Karena itulah maka khutbah disebut Quran, karena di dalam khutbah ada Quran. Maka ketika dikatakan wa idza quri'al Quran, maksudnya apabila dibacakan Al-Quran dalam khutbah, atau ketika dibacakan khutbah secara umum yang di dalamnya ada Al-Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah, diamlah dengan mendengarkannya secara seksama. Secara seksama artinya dengan penuh perhatian, bukan hanya sekedar membaca, diam saja. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Zahiruhu wujubul istima' wal insati waqta qira'atil Qur'an fi sholati wa ghairiha. Wa qila ma'nahu idza tala 'alaikumur rasul al-Qur'ana inda nuzulihi fastami'u lahu. Wa jumhurus sahabati radhiyallahu anhum ala annahu fi istima'il mu'tammi wa qila fi istima'il khutbah. Wa qila fihima wa huwal asah. An-Nasafi mengatakan bahwa zahir dari ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, zahir ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mendengar. Kalau tadi kita yang atas tadi apa? Sunnah. Tetapi ini makna zahir. Karena amr. Di sini ada perintah. Dan al-amru, al-asal fil amr itu lil wujub. Perintah itu pada dasarnya menunjukkan arti wajib. Tetapi para ulama sudah kemudian berijtihad. Yang dimaksud di sini adalah sunnah. Tetapi makna zahirnya Al-Imam An-Nasafi mengatakan ini menunjukkan wajib untuk mendengarkan secara seksama, diam ketika
ada bacaan Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ada orang membaca Al-Quran, diamlah, jangan ngomong sendiri, jangan bicara sendiri, harus kita mendengarkannya. Wakilah, menurut satu penafsiran yang lain, artinya apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan Al-Quran, di saat Al-Quran itu turun, maka dengarkanlah secara seksama. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi membacakannya kepada kalian, maka kalian diamlah, dengarkanlah secara seksama. Wa jumhurus sahabah radhiyallahu anhum ala annahu fi istima'il mu'tam. Jumhur atau mayoritas para sahabat itu berpendapat bahwasanya ayat ini adalah tentang mendengarkannya makmum kepada bacaan imam. Dan menurut pendapat yang lain adalah tentang mendengarkan khutbah. Jadi ada yang berpendapat ini tentang mendengarkan bacaan imam, ada yang berpendapat ini tentang mendengarkan khutbah. Waqila fihima, dan menurut pendapat yang lain adalah kedua-duanya. Jadi ayat ini bicara tentang sunnahnya membaca, mendengar, diam dan mendengar secara seksama terhadap bacaan imam. Juga ayat ini tentang sunnahnya mendengarkan atau diam untuk mendengarkan khutbah. Wahwal as-shah, dan pendapat yang mengatakan dua-duanya ini yang as-shah, yang pendapat yang lebih kuat, yang lebih sahih, yang bisa dipegangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ini selanjutnya agak panjang, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Inti dari kajian kita pada pagi hari ini adalah ayat yang menunjukkan tentang bagaimana kita menjalankan sholat secara sempurna, bahwa kita disunahkan pertama melakukan tadabbur terhadap bacaan Al-Quran. Yang kedua, kita membaca Al-Quran dengan tartil di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, bagi makmum hendaknya diam dan mendengarkan bacaan imam, apakah itu Al-Fatihah atau surat. Kita hendaknya diam, bukan sibuk sendiri membaca bacaan kita sendiri, tetapi kita mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.